tusyriku bihi syai'an. Itu mengapa bunyi ayatnya itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kenapa? Karena ada orang menyembah Allah tapi juga meminta kepada jin. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau sudah sama Allah, Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin bisanadihi dengan sanadnya, bab birril walidain. Bab selalu birru diartikan baik, tapi dalam bahasa Arab baik ini banyak. Khairun baik, hasanun baik, jayyidun baik, thayyibun baik, salimun baik. Tapi kenapa untuk orang tua dipakai birrun, dan birrun dipakai juga untuk Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birrul walidain, puncak perbuatan baik. Baik yang paling baik adalah birru. Kita menyebutnya sebagai bakti. Kalau orang ke orang biasa baik, kau buat baik sama dia. Tapi kalau untuk orang tua berbakti juga orang. Jadi dalam babnya birril walidain wa dan silatil arham. Silah menyambung, silah menyambung. Arham jamak dari rahim. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahim. Kalau satu rahim, kalau dua rahiman, kalau tiga arham. Silatil arham menyambung rahim. Ada seorang nenek punya anak perempuan, otomatis rahimnya sudah jadi dua. Nama anaknya Zainab dengan Maryam. Jadi yang tadi awalnya satu rahim sudah menjadi dua rahim. Rahim Zainab dengan rahim Maryam. Lahirlah cucu-cucunya. Nah, cucu-cucunya ini mau menyambung balik rahim tadi, maka disebut dengan silaturahim. Saya dengan Ustadz Asrori itu tidak disebut dengan silaturahim karena tidak ada hubungan rahim antara kami. Maka hubungan saya dengan beliau disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kayak kalau ada orang mengatakan, kau dari mana? Aku dari nyambung silaturahim. Berarti tadi acaranya itu dengan sepupu-sepupunya, keluarganya. Kalau tidak ada hubungan, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, orang Banjar, orang Aceh, itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu bedanya. Tapi sekarang semua udah acara silaturahim. Bahkan silaturahim nasional. Cuma silaturahim nasional. Itu asal kata silaturahim. Itu penjelasan tentang judulnya. Setelah judul ayat, setelah ayat hadis. Ayat. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca ayat, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Sebelum baca ayat, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga, keempat enggak usah ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah.
Wala tusyriku bihi, jangan persekutukan Allah. Jangan nyembah Allah, nyembah pokok kayu, nyembah Allah, nyembah binatang, nyembah Allah, nyembah manusia, nyembah Allah, nyembah batu. Jangan. Allah saja. La ilaha illallah. La tusyriku bihi syai'an. Itu mengapa bunyi ayatnya itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kenapa? Karena ada orang menyembah Allah tapi juga meminta kepada jin. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau sudah sama Allah, Allah aja. Karena orang Arab musyrik jahiliyah dulu juga menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, dia menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Percaya kepada burung. Dilempar burung itu kalau terbang dia ke arah Yaman, lanjutkan perjalanan. Berarti beruntung. Kalau terbang dia ke arah Syam, berarti sial, tak jadi berangkat. Sebelum pergi ke dalam Ka'bah, disimpan di situ tiang anak panah, diambil, digoncang anak panah itu, diambil anak panah, digoncang 3. Kalau dapat anak panah yang ada tulisan beruntung, lanjutkan 3 anak panah yang belum dikasih bulu ayam, ujungnya besi, timah, pangkal bulu ayam, nah, digoncang, habis itu tarik, pejam mata tarik, nah, lanjutkan. Kalau betul tarik, nah, tidak, itu merusak iman. Maka dalam Islam diajarkan wa'budullah, nyembah Allah saja, la tusyriku bihi syai'an, jangan persekutukan Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Wa bil walidaini, kedua orang tua, ihsan, berbuat ihsan. Misalnya Bapak kemarin pulang umroh kasih saya air zam-zam segini. Lalu pas saya balik saya balas segitu juga. Itu namanya jaza, balas level. Tapi ketika Bapak kasih saya segini, kemudian saya balas segini, namanya ihsan. Sama orang tua itu ihsan. Berapa penggunaan kata ihsan sama Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sama Allah. Yang kedua orang tua. Wabil walidaini ihsanan. Kata itu mustahil. Kita disuruh buat ihsan sama Allah. Allah kasih segini, kita disuruh balas segini. Bisa? Nah, bisa. Mak ayah kasih segini, tak bisa. Mak mengandung, ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari. Lalu kemudian kita buatkan dia, datang dia ke rumah kita, tinggal dia di rumah kita 9 bulan 10 hari. Itu tidak ihsan. Kalau memang betul ihsan, kandunglah dia 9 bulan 20 hari. Nah, itu baru ihsan. Kenapa digunakan kata ihsan kepada Allah? Supaya kita merasa tak pernah bisa membalas Allah. Kenapa digunakan kata ihsan kepada orang tua? Supaya kita jangan pernah merasa aku sudah membalas orang tua. Ya Rasulullah, ya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, kalau ku gendong emakku dari kampung ke Makkah ini, tawaf aku, sa'i aku, setelah itu pergi ke padang Arafah, habis itu ke Muzdalifah, habis itu ke Mina melontar jumrah, bilang Mustafa, balik lagi ke Makkah, apakah bisa kubalas? Kata Abdullah bin Umar, tak bisa membalas sekali tarikan nafasnya waktu melahirkan engkau. Perempuan itu kan waktu mau melahirkan anak itu menarik nafas supaya dia kuat. Sekali tarik nafasnya pun tak bisa kau balas, walaupun kau gendong dia. Itu makna ihsan. Habis orang tua, wa bidzil qurba, kerabat. Kerabat dulu. Makanya bersedekah ke kerabat dulu. Orang-orang dekat. Zil qurba. Zil artinya punya, qurba punya hubungan kekerabatan.
adik-beradik 2 orang laki-laki, Hasan, Husain. Anak Hasan sama anak Husain itu namanya sewali. Kenapa sewali? Karena anak Husain nanti bisa mewalikan anak Hasan. 2 orang perempuan, satu namanya Ruqayyah, satu namanya Zainab. Anak Ruqayyah dengan anak Zainab ini disebut dengan sepupu. Ruqayyah ini punya cucu, Zainab juga punya cucu. Cucunya ini namanya 2 pupu. Dulu kita diajarkan itu, ada saudara sewali, ada orang saudara sepupu, ada 2 pupu. Berarti kalau 2 pupu, neneknya adik-beradik. Kalau onyaknya adik-beradik, 3 pupu. Sekarang orang tak tahu lagi. Itu siapa? Pokoknya saudara lah. Nah, jadi makanya bagus ada beberapa suku yang menulis tarombo. Jadi kalau hari raya datang bukakan. Saya karena khawatir anak-anak saya tidak tahu dia mana keluarganya, saya buatkan, saya print, saya cetak supaya dia tahu. Oh ini silsilahnya ke sini. Itu penting zil qurba yang ada hubungan kerabat. Orang tua yang ada hubungan kerabat. Ketiga, wal yatama, anak yatim. Siapa itu anak yatim? Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablugh al-hulma, belum akil baligh. Itulah yatim. Anak kelas 5 SD yatim. Anak kelas 1 SMP tidak yatim. Jadi waktu pemberian santunan maka dibuatkan kotak. Ini kotak yatim, ini kotak du'afa. Nanti pas penyantunan anak yatim dikasih 500.000 untuk awal tahun ajaran baru, bulan Juni uang sekolah, daftar ulang. Anak yang du'afa pun juga dikasih sama, tapi kotaknya jangan dari kotak yatim, kotak du'afa. Maknya meninggal, du'afa. Ayahnya ada tapi tak pulang-pulang, namanya baktoib, du'afa. Ayahnya merantau tak balik-balik, ayahnya tak mengakui dia, du'afa. Tidak masuk yatim. Yatim itu hanya kecil, mata abuhu, mati ayahnya, walam yablugh al-hulm, belum akil baligh. Supaya jangan sampai kita ini mengasihkan neraka ke mulut orang. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan memasukkan api neraka ke mulut, ke perutnya. Jangan kasihkan duit anak yatim ini sembarangan. Maka masjid buat kotak khusus. Orang tua, kerabat, anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang miskin. Apa bedanya sama fakir? Janda tua, suami tak ada, anak tak ada, sebatang kara, tak ada usaha. Itu namanya fakir. Kalau miskin, ada usahanya. Ada usahanya mencuci, nyetrika, membersihkan, tapi tak cukup. Kebutuhan standar misalnya di Pekanbaru misalnya 2 juta, dia hanya 500.000 dapatnya, itu namanya miskin. Fakir itu dikasih makan setahun. Jadi pembagian zakat fitrah, zakat itu dikasih dia setahun. Kira-kira makannya sebulan berapalah? Kalau menurut Basnas sehari 50.000, itu standar fidyah. Berarti sehari 50.000, 1 bulan 1,5 juta, 10 bulan 15 juta. Nah, berarti 18 juta. Dikasih 18 juta untuk makan setahun. Begitu untuk fakir. Kalau miskin semampu untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi aslinya fakir itu dikasih untuk setahun akan datang. Makanya sangat aneh ketika pengumuman masjid, kami dalam acara laporan pertanggungjawaban masjid tahun ini ada sisa zakat fitrah sebanyak 20 juta. Loh, kok ada sisa zakat fitrah?
Zakat itu untuk makan setahun kalau cukup. Kalau tak cukup ya semampu yang kita kasih supaya dia tidak meminta-minta. Orang tua, kerabat, yatim, miskin. 5. Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Ayah kita adik-beradik rumahnya di samping kita, itu namanya tetangga yang ada hubungan kerabat. Mak kita adik-beradik rumah dia di depan rumah kita. Dulu zaman dulu tanah ini tanah atuknya, meninggal tanah dibagi-bagi. Lalu kemudian ini rumah pamannya, ini rumah makciknya, ini rumah sepupunya. Itu namanya wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Berikutnya wal jaril junubi. Jaril junubi, tetangga tapi tak ada hubungan kerabat. Tetangga-tetangga saya di sepanjang jalan Kamboja ini sekedar tetangga, tak ada hubungan kerabat. Karena kami tak ada sepupu, tak ada suami, tak ada saudara, tak ada satu nenek, tak ada satu, tak ada. Ini namanya tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Berikutnya wasahibi bil jambi. Sahib, orang yang selalu bersama, bil jambi, di samping. Orang yang selalu bersama di samping. Kawan akrab, kawan dekat. Orang tua, kerabat, yatim, miskin, tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tak ada hubungan kerabat, kawan dekat. Kawan dekat kan tetangga, tidak mesti. Tetangga itu yang dekat rumah kita, tempat kediamannya. Berapa jarak dia, baru dia disebut tetangga. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah. Ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Bagi kita ini ditinggal di perumahan-perumahan, mudah ngitungnya 40. Nah, itu jangan sampai 40 itu ada yang lapar, jangan sampai ada yang mati kelaparan. La yabitu syab'anan. Kalau ada yang mati kelaparan 40 itu lapar, tak diakui kesempurnaan iman kita. Laisa bil mu'min, tak diakui sebagai mukmin yang sempurna iman. Yabitu syab'anan, ada tetangganya kelaparan, wajaruhu ila jambihi ja'iun, sementara dia kenyang dalam keadaan perut tidur kenyang. Wal sahibi bil jambi, kawan dekat tapi tak tetangga. Saya dengan Ustaz Afandi, beliau tinggal di Garuda Sakti, tak tetangga saya, karena lewat 40 rumah. Tadi was sahibi bil jambi. Saya dengan Ustaz Asrori, beliau tinggal di air dingin, tak tetangga, masuk dalam kategori wasahibi bil jamb. Berarti ini ring 12. 13. Wa bani sabil, ibnu sabil. Ibnu anak, sabil jalan. Ibnu sabil berarti yang di lampu merah. Bukan itu ibnu sabil. Jangan menerjemahkan semua kita ibnu anak sabil, ibnu sabil. Ada orang datang dari Aceh, dia mau pergi ke Lembang, sampai di Pekanbaru putus belanjanya, maka disebut dengan ibnu sabil. Boleh dia datang ke Baitul Mal, di Baitul Mal dia mengatakan saya ini putus belanja, tak sampai ongkos, namanya ibnu sabil. Ada yang datang dari Lembang, lalu kemudian dia mau pergi ke Medan, sampai di Pekanbaru putus, itu namanya ibnu sabil. Yang ke-14, wa ma malakat aimanukum. Malakat memiliki, aiman tangan, memiliki tangan budak hamba sahaya. Sekarang tak ada lagi. Gimana ceritanya orang bisa jadi budak? Pertama dibeli. Duit saya banyak, pergi saya ke pasar budak, saya beli. Nah, maka budak ini disuruh kita berbuat baik sama dia. Gimana ceritanya orang bisa jadi budak? Perang antar suku, menang kita, maka yang ditawan itu jadi budak. Gimana ceritanya bisa punya budak? Warisan. Misalnya untuk saya orang kaya, lalu punya budak, diwariskan ke ayah saya, diwariskan ke saya. Amal yang paling afdal adalah memerdekakan budak.
Maka 8 asnaf zakat itu, satu untuk memerdekakan budak. Inna shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang kelima itu kasih 1/8 dari zakat itu, ini jatah kamu, bebaskan dirimu. Kau budak, iya. Apa kata Tuanmu? Kata Tuan saya, kalau sanggup saya membayar 100 juta, saya bebas. Maka Baitul Mal mengasih ke budak itu 100 juta untuk menebus dirinya. Dia dapat jatah. Nah, begitulah cara Islam menghapuskan perbudakan. Apakah masih ada perbudakan di zaman modern ini? Ada. Tuan Baron. Kalau yang senyum berarti sudah tua. Itu dulu TVRI itu hari Ahad siang. Tuan Baron. Perempuan yang jadi budak itu namanya tak budak, tak majikan. Little Miss. Nah, ada perempuan kulit hitam, Ruth namanya. Itu tentang cerita perbudakan. Ada presiden itu dulu pernah jadi budak, Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela. Dulu orang-orang hitam itu dibawa ke Amerika oleh orang Spanyol, dijadikan sebagai budak. Nah, Islam datang menghapuskan perbudakan dan disuruh buat badik kepada budak. Surat An-Nisa 36. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, wattaqullah, takutlah kepada Allah, alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah yang kamu selalu memohon kepada Dia, wal arham, dan jaga silaturahim, jangan putus. Ada sepupu, ada orang lain. Kira-kira orang kalau mau ngasih duit ke sepupu yang ada hubungan rahim atau ke orang lain? Ke orang lain. Kenapa orang lebih mau ngasih ke orang lain? Karena kalau ngasih ke orang lain itu harum namanya. Kalau kasih duit ke orang lain, ciumnya tangan kita, hormat dia gitu. Kalau ngasih ke keluarga dekat, segini lah bulan. Itu maka orang lebih mau mengasihi ke orang lain. Itu maka dipesankan Allah betul. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, takutlah kamu kepada Allah, setelah Allah wal arham, dan orang-orang yang banyak punya hubungan rahim dengan kamu. Mak kalian adik-beradik, ayah kalian adik-beradik, nenek kalian adik-beradik, atuk kalian adik-beradik. Nah, maka jagalah. Alhamdulillah kalau kita punya kelompok-kelompok paguyuban, persatuan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Saya, nanti anak saya punya anak-anak, lalu mereka buat persatuan, namanya Bani Uas, anak cucu Abdul Somad. Setelah saya mati, kumpul mereka, silaturahim, kenduri, baca yasin, hadiahkan pahalanya, mengumpulkan duit, pergi menyantuni anak yatim. Bagus begitu. Alhamdulillah kalau ada, kalau tidak ada, dibuat ada. Supaya apa? Supaya pertemuan sebulan sekali di rumah sini, di rumah sini. Cuman banyaknya orang begini ini kadang tidak mau, karena pertemuan ke rumah-rumah itu hanya mau menengokkan mana rumahnya yang paling bagus. Datang itu mau menengokkan gelang, cincin, anting, keramik, piringnya waktu di rumah si Anu, piring emas. Jadi akhirnya acara silaturahim itu setelah dibuat satu putaran kering. Jadi saya sarankan yang punya persatuan keluarga-keluarga itu, yang dicari itu adalah siapa di antara keluarga kita ini yang suaminya mati, yang anaknya tak sekolah, itu mestinya didata. Bukan mau menunjukkan mobilnya bagus, duitnya banyak, bukan itu. Coba didata. Nah, ini kita ini mau persatuan keturunan fulan. Siapa yang tak sekolah? Siapa yang mau cari kerja? Siapa? Nah, itulah, maka ada pertemuan itu ada misinya. Kalau tidak nanti orang akan, kalau begitu dibuat, pasti dapat dipastikan insya Allah. Tak akan ada itu yang sombong-sombong membanggakan mobil, membanggakan kerja. Kenapa? Karena
Setiap pertemuan, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita udah bisa mengirim si Anu kuliah ke Jawa. Pada pertemuan ini kita mau menyekolahkan anak si Anu. Dia tidak akan bawa cincinnya. Karena pas itu takut dia minta orang semua. Kan? Yang selama ini asal kemana-mana bawa cincin 3, 4, asal udah tiap acara arisan simpan. Nanti minta orang ini. Jadi tolong kalau acara pengajian ustadznya pun bahaslah, jangan lagi membahas yang ringan-ringan. Bahas tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Kapan harta itu dibagi? Kalau meninggal laki bini dapat berapa, anak dapat berapa? Detail. Nah, supaya jangan lagi cerita tentang sabar pas pembagian harta warisan. Bawa orang panjang. Jelas dia berapa jatah dia. Nah, ini wal arham an-nisa ayat 1. Ayat ketiga, waqala ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menyambungkan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, menyambung tali silaturahmi. Idul Fitri. Jadi ulama kita yang dulu cara membuat itu bagus sekali. Kita di Kabupaten Kampar ini ada namanya Hari Raya 6. Seluruh Kampar atau Bangkinang aja? Itu karena orang udah jumpa habis sholat udah jumpa, tapi dia banyak yang belum jumpa. Dibuat lagi. Itu bukan menambah-nambah hari raya. Hari raya itu dari Idul Fitri. Gimana apa namanya? Kan masih hari raya. Ya. Ini buat hari ke-6. Ada yang 6. Nah, kita kalau mau buat pula lah. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Ini kadang orang ini hari raya 6 bin apa? Terus open house boleh. Jangan terjebak pada nama. Raya 6 bina open house di rumah gubernur, wali kota, bupati boleh. Isinya kan sama. Isinya datang, makan, silaturahim. Itu jangan terjebak pada nama. Ada kawan saya, setiap bertamu ke rumah orang makan telur ayam. Tak bisa makan ikan. Dikasih ikan. Tapi empek-empek habis 2 mangkuk. Kasih ikan. Empek-empek itu kan ikan. Ikan diambil, campur tepung, di blender, dibulat-bulatkan, goreng. Ikan juga itu. Jadi jangan terjebak pada nama, pada istilah, tapi pahami substansi yang ada di dalam. Apa substansi ayat 6 itu? Silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram. Itu semua isinya silaturahmi. Cuma silaturahimnya diisi dengan baca Quran, kata sambutan, ceramah, pembagian hadiah kalau ada lomba, santunan kepada anak yatim. Namanya aja, momennya. Kebetulan momen 17 Ramadan, 27 Ramadan, nuzul Quran. Kebetulan bulan Syawal, halal bihalal. Habis Syawal, Zulqa'dah melepas jamaah haji. Habis itu Zulhijjah menyambut jamaah haji pulang. Habis itu Muharram menyambut 1 Muharram. Habis itu Rabiul Awal Maulid Nabi. Habis itu Rajab Isra Mi'raj. Habis itu Syaban nisfu Syaban. Habis itu menyambut Ramadan. Selalu ada momen umat Islam namanya. Jangan terjebak pada nama. Isinya adalah menyambung tadi silaturahmi. Waqala ta'ala, itu tadi Ar-Ra'd ayat 21. Berikutnya, wa wasainal insan, kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Untuk apa? Biwalidaini husna, berbuat baik kepada walidaini, ayah. Surat Al-Ankabut ayat 8. Berikutnya, wa qadara rabbuka, Allah mewajibkan, menetapkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan minta ke batu, ke kayu, ke hantu, ke begu. Yang minta kepada Allah.
Setelah itu wabil walidaini ihsana. Setelah Allah, orang tua. Makanya kalau ada orang melawan orang tua, melawan Allah. Ridullah, kalau mau senang, ini kunci hidupnya. Kunci hidup. Kalau mau senang, senangkan orang tua. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan. Ini kebetulan adik-adik datang kuliah ke Pekanbaru dari kampung, dari mana-mana. Kalau mau hidup senang, senangkan orang tua. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Saya sudah lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak tengok. Banyak sudah saya jumpa orang. Saya tengok orang-orang yang hebat-hebat itu kuncinya menyenangkan orang tua. Disitulah turun rahmat Allah. Ridallah fi ridal walidain. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kalau salah satunya tua, ayahnya tua atau emaknya tua, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya tua, ayah tua umur 70, emak pun tua umur 70, dua-duanya tua, maksudnya hidup sama-sama tua. Ada orang ayahnya tua, emaknya meninggal duluan, emaknya tua, ayahnya meninggal duluan, ini dua-duanya sama-sama tua, hidup sama dia. Fala taqul lahuma uff, jangan katakan ah, huruf paling pendek uff, jangan katakan ah, jangan bantahnya. Kalau kebetulan nanti kalian ditakdirkan serumah sama orang tua, kuncinya satu, jangan bercakap, diam. Saya serumah sama orang tua 11 tahun, pulang 2008, meninggal makni 2019. 11 tahun. Tak pernah saya lawan sekali. Apapun cakapnya, kuncinya sama orang tua ini 3. Diam, diam, diam. Apapun itu. Aman. Tapi kalau udah sekali keluar cakap kita, jadilah pendengar radio yang baik. Nah ini gitu, begitu, begini dia. Udah agak berhenti dia. Senang kan, belikan. Dimanapun saya mengisi pengajian, tak pernah pulang tak bawa makan. Kue pancung, godok-godok, salah lawak. Apa lo kau belikan ini, aku pulang mengantuk, udah jam segini. Makan ini. Kunci sama orang tua. Kalau mau berkah hidup, kuncinya orang tua. Jangan lawan. Orang tua itu macam Quran guru. Quran guru itu yang udah dirayap, itulah orang tua. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Orang tua macam Quran guru. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi macam mana lah? Jaga-jaga lah sampai masanya hilang dia sendiri. Kalau masih ada, kalau sudah tak ada, banyak amal-amal yang bisa sampai ke mereka. Wala tanharhuma, ya kalian bentak. Saya menengok video ada orang mandikan emaknya, dipukulnya pakai gayung kepala. Lemah tulang saya. Kau sedang menghancurkan dunia akhirat. Jangan kau bentak, bontak. Wa qul lahuma, kalau bercakap sama dia, qaulan karima, pilihlah kata. Kenapa bukan qaulan sadida? Qaulan sadida kata-kata yang benar. Kenapa bukan qaulan ma'rufa? Qaulan ma'rufa artinya kata-kata yang baik, tapi dipilih Allah qaulan karima, kata-kata yang karim. Karim itu artinya dermawan. Allahumma innaka afuwun karim. Karim itu dermawan. Jadi kalau ada orang di sekitar masjid kita ini ngasih, ada pagi ini kacang hijau, tak ada. Yang mengasih itu kalau laki-laki karim, kalau perempuan karim. Maksudnya kalau bercakap, bercakaplah dengan kata-kata yang dermawan. Gimana maksud kata-kata dermawan?
Pak Ustaz, iya, hilanglah helmku tadi Pak Ustaz. Ini ada orang, nauzubillah, ada orang ngaku, hilang helmku Pak Ustaz. Kalau dia bilang, hilang helm kau, ya, berapa harganya? 100.000. Ini 100. Itu namanya karim. Orangnya itu namanya karim. Tapi kalau dia bilang, hilang helm, iya. Kau baru hilang helm. Kemarin mahasiswa, motornya hilang. Itu namanya kaulan karim. Memang dia tak ngasih duit, tapi cakapnya itu meringankan beban. Ustaz, hilang helm saya, hilang helm kau, ya. Lama-lama mata kau hilang. Udahlah tak ngasih duit, cakap pun. Nah. Jadi kita semua orang tua ini kaulan karim. Kalau bisa kau buatkan rumahnya, kau kasih dia mobil, kau karim. Tapi kalau tak bisa, paling tidak cakap. Kaulan karim. Bercakaplah cakap yang dermawan, cakap yang menyenangkan hati dia, yang membahagiakan hati dia. Adik kau ini menghabiskan duit aja lah. Kalau kau karim, berapa duit mak dihabiskannya? Untuk uang kuliah dia lah 1 semester 5 juta. Kalau kau karim, tapi kalau tak ada, kaulan karim. Syukur adik itu mau kuliah, mak. Anak orang lain, habis tabungannya gara-gara pakai narkoba. Oh iya juga ya. Itu namanya kaulan karim. Cakap. Kalau kita namanya setawar sedikit. Ini minuman ini beracun, alhamdulillah. Diundang kita ke kampung orang, beracun. Lalu ada di situ tokoh masyarakat. Dah, boleh minum. Nah, itu artinya udah ditawarin aja. Udah tawar, udah racun-racun. Itu arti kata tawar. Dingin, marah, berapi hati ini karena marah. Tapi setelah mendengar cakap tadi, sejuk. Itu maka disebut cakap itu setawar sedingin. Banyak anak-anak saya tidak tahu. Mari kita dengarkan setawar sedingin untuk keluarga yang kena musibah. Apa tawar? Ya, maksudnya ditawar adalah mahal kali. Waqfid lahuma, rendahkan sayap janah burung. Kalau dia mau naik sayapnya ke atas. Tapi kalau mau turun, rendahkan sayap. Kepada orang tua ini, rendahkan sayap. Jangan setelah kau kuliah ke Pekanbaru, juara public speaking. Balik ke rumah kau ajar dia bercakap. Sedangkan mengajari kau bercakap pun dia. Kenapa sekarang kau pula mengajari dia bercakap? Ayah mak gak tahu. Kalau aku ini sarjana dari Pekanbaru, sarjana terbaik loh. Kok dicekiknya kau dulu waktu lahir? Cekik lagi. Jadi kadang banyak anak-anak ini. Maka waqfid lahuma janaha, turunkan sayapmu, zulli, sayap-sayap kehinaan, sayap-sayap kerendahan. Kalau di depan orang tua, kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Kenapa orang banyak melawan orang tua? Ya karena dia tidak menengok dirinya dulu, dia menengok dirinya sekarang. Sedangkan orang tua itu menengok anak. Orang tua itu tidak pernah menengok anaknya itu besar. Walaupun kalian pulang, udah S1, S2, S3, pulang kalian sudah jadi eksekutif, general manager. Orang tua menengok kalian tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Tak pernah anak itu ditengok besar kecil. Makanya kalau kalian bercakap petenteng, sakit kalian sih. Cakap saya ini baru bisa dipahami nanti kalau kalian udah punya anak kalian besar, barulah kalian, oh itu kata mendiang Ustaz Somad ini. Barulah kalian paham. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang kita tak paham, kita baru pahamnya 10 tahun, 20 tahun akan datang. Minar rahmah,
kasih sayang. Turunkan sayap-sayap kehinaanmu. Karena itu rahmah, kasih sayang. Ini kalimat ungkapan. Waqul, katakan, Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi mereka berdua, kasihi mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Ini ayat ini tidak sinkron. Sayangilah mereka mestinya seperti mereka menyayangi aku. Tapi ayatnya enggak. Sayangilah mereka seperti mereka mendidik. Itu menunjukkan sayang belum tentu mendidik. Kalau mau anak itu mendoakan kita, bukan disayang. Kasih handphone sayang, kasih motor sayang, itu tak mendidik. Kalau memang mendidik, masukkan dia ke pondok. Tak menonton TV, tak pegang handphone. Nah, itu lagi sayang. Sekarang banyak orang tua sayang. Dulu di kampung kami susah Pak Ustaz, nonton TV pun payah. Yang punya TV cuma Pak Kades. Yang menonton di depan anak RT sama anak RW. Nah, sekarang saya udah punya duit nih, saya belikan TV di kamar, saya belikan handphone. Itu bukan saya. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Bukan kama rahimani. Karena tidak semua sayang mendidik. Shaghira, ketika aku masih kecil. Ayat yang terakhir. Nanti pertemuan akan datang, tinggal hadisnya. Wa wassaynal insan, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, kepada orang tuanya, untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu, dia dikandung oleh ibunya, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Inilah ayat yang tak bisa ditafsirkan laki-laki. Sehebat apapun ahli tafsir laki-laki tak bisa menafsirkan ini, karena dia tak pernah mengandung. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kalau mau tahu kalian apa arti lemah di atas lemah, pulang dari sini kalau masih hidup mak tulis, coba tuliskan mak apa maksud lemah di atas lemah. Ketika pertama kali kamu ada di rahimnya, maka hormon di tubuhnya berubah. Akhirnya dia muntah-muntah. Ada yang sampai opname di rumah sakit. Penciumannya berubah menjadi lebih tajam. Semua diciumnya busuk, bau, tajam. COVID itu menghilangkan penciuman. Orang hamil tajam penciuman. Lalu kemudian warna kulit tubuhnya berubah. Lambungnya mengecil karena rahimnya membesar. Tak bisa dia makan banyak. Tulang belakangnya membengkok. Pada puncaknya bertaruh nyawa. Kalau udah bertaruh nyawa, terlalu banyak meninggal waktu melahirkan. Tak terhitung berapa yang meninggal. Sekarang udah ada sesar, sama dulu taruhnya nyawa. Kalau udah si bulan melahirkan, itu tinggal keluar. Kalau tak hidup, mati. Wahlan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Fisaluhu, fisal pisah. Pisah menyusukan fi amaini 2 tahun. Menyusukan anak itu 2 tahun. Dipotong, diskon sekarang 6 bulan. Namanya ASI eksklusif. Yang aslinya anak itu dapat jatah 2 tahun. Tulangnya lebih, karena usia 2 tahun itu pertumbuhan tulang, pertumbuhan badan, tengkorak kepala menyatu, tulangnya lebih kuat, metabolisme tubuh, imunnya. Makanya anak-anak kecil zaman dulu mandi hujan di sungai biru bibirnya, sehat. Anak sekarang baru nengok mendung udah bersin. Minum susu kaleng, surga di bawah telapak kaleng. Susukan anak, ASI eksklusif 2 tahun. Fi amain 2 tahun. Anishkurli, syukurlah kepadaku, wali walidai, dan kepada kedua orang tua.
di pangkal ayat, di ujung ayat. Pesannya sama. Aku kata Allah dulu, habis itu baru kedua orang tua. Aniskurli, bersyukurlah kau kepada aku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Kalau hidup mak ayah kalian, bahagiakan dia. Kalau sudah meninggal dunia, kirimkan doa Rabbil firli wali walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira. Itu kaji kita subuh ini. Pertemuan akan datang hadis 312 insyaallah.